Selamat datang di kelas saya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, dalam pertemuan perkuliahan sebelumnya mungkin saudara sudah pernah mendengar ya, sudah pernah memahami materi mengenai kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja. Kesehatan kerja itu apa dan penyakit akibat kerja itu apa. Namun, pada perkuliahan ini mungkin akan kembali saya singgung sedikit secara umum materi ini sebelum nantinya kita masuk dalam studi kasus. Oke, yang pertama mungkin saya ingatkan kembali bahwa dalam menguasai materi ini, saudara sudah harus membaca dan memahami dua regulasi yang ada di Indonesia terkait penyakit akibat kerja dan kesehatan kerja ya. Yang pertama ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Kemudian yang kedua ada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Nah, dua regulasi ini mungkin sudah pernah dibahas oleh dosen-dosen lain pada pertemuan sebelumnya. Jadi saya asumsikan bahwa saudara sudah pernah membaca dan sedikit banyaknya memahami kedua regulasi ini karena nantinya akan ada kaitannya juga dalam materi yang akan kita sampaikan. Oke, jadi kesehatan kerja adalah suatu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan setinggi-tingginya. Dan dalam hal ini, derajat kesehatan yang dimaksud adalah derajat kesehatan dari karyawan yang bekerja di tempat kerja. Kemudian, kesehatan kerja juga meliputi perlindungan para karyawan atau para pekerja di tempat kerja dari berbagai risiko yang mengancam keselamatan dirinya selama ia bekerja di tempat kerja gitu. Jadi, kesehatan kerja sendiri poinnya ada dua ya, yaitu upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan serta upaya perlindungan. Nah, itu dia. Dan subjeknya adalah karyawan di tempat kerja. Jadi mungkin definisinya sudah agak sempit ya, khusus untuk orang yang bekerja di tempat kerja. Lanjut, sedangkan penyakit akibat kerja sama ya dengan namanya, yaitu suatu penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Ya, itu penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh dari pekerjaan atau lingkungan kerja saat pekerja itu bekerja gitu. Nah, faktor-faktornya ada banyak ya. Bisa jadi penyakit akibat kerja ini terjadi karena pekerjanya sendiri mungkin yang melakukan kesalahan atau yang mempunyai risiko, dan bisa juga karena dari lingkungan kerjanya sendiri atau alat-alat yang digunakan ketika bekerja gitu. Jadi luas definisinya gitu ya. Nah, ini dia yang kita maksud tadi. Nah, jadi apa sih faktor-faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja ya? Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu faktor penyebab penyakit akibat kerja ini dari sumbernya ya. Yang pertama ada sumber eksternal, artinya dari luar pekerja. Maksudnya mungkin kayak lingkungan pekerjaannya bagaimana, kemudian peralatan kerja yang ia gunakan misalnya yang mungkin menyebabkan dia sakit atau mengalami gangguan kesehatan saat bekerja, atau misalnya rekan-rekan sesama pekerja, pokoknya yang di luar dari diri dia sendiri, itu eksternal. Sedangkan kalau faktor internal itu adalah penyebab dari penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan karena kerja, itu dari diri dia sendiri, itu ya internal dari dalam. Ini misalnya seperti ketika pekerjanya mungkin kelelahan terus masih memaksakan diri, ya sudah gitu kan. Atau misalnya pekerjanya mungkin terlalu jenuh sehingga pekerjaannya atau kinerjanya jadi menurun. Nah, lalu mungkin menimbulkan penyakit stres misalnya atau depresi misalnya gitu ya. Bermacam-macam gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh dirinya sendiri atau berasal dari dirinya sendiri. Lanjut. Sedangkan faktor penyebab penyakit akibat kerja berdasarkan jenisnya itu ada 4 ya secara umum. Yang pertama adalah fisika, yang kedua adalah biologi, yang ketiga adalah kimia, yang keempat adalah mental, dan juga di sini saya cuma lupa tadi menyinggung ada juga ergonomi ya, jadi faktor ergonomi. Jadi digabungkan dengan mental aja. Jadi fisika, biologi, kimia, mental, dan ergonomi.
Yang fisik itu atau fisika itu maksudnya bagaimana? Yaitu faktor-faktor yang menyebabkan penyakit akibat kerja yang berasal dari hal-hal yang berupa fisikal gitu. Bisa dari suara misalnya, berarti ini nanti kalau suara contohnya kebisingan gitu ya, yang akhirnya menyebabkan penyakit tuli seperti itu. Kemudian suhu misalnya kan, yang bisa saja suhunya mungkin tidak cocok untuk bekerja atau ekstrim gitu ya, terlalu dingin atau terlalu panas sehingga bisa menimbulkan gangguan kerja atau penyakit akibat kerja juga. Misalnya kalau terlalu panas bisa menyebabkan heat stroke misalnya, atau kalau terlalu dingin misalnya bisa menyebabkan hipotermia dan seperti itu gitu. Atau selanjutnya itu radiasi. Radiasi ini bisa berupa pancaran berbagai berbagai gelombang ya, berbagai sinar, berbagai cahaya, berbagai gelombang pokoknya, berbagai elektromagnetik juga bisa radiasi, kemudian um, sinar X dan lain-lain gitu ya. Nah ini juga bisa menyebabkan berbagai penyakit akibat kerja, misalnya kayak kanker, kemudian kerusakan jaringan, kerusakan saraf dan lain-lain ya. Lanjut, faktor fisik juga misalnya tekanan udara ya. Jadi tekanan udara juga dapat menjadi faktor fisik yang menyebabkan terjadinya gangguan kerja maupun penyakit akibat kerja. Misalnya kalau tekanan udaranya terlalu tinggi, nah nanti pekerja yang bekerja di lokasi tersebut bisa saja mengalami gangguan pendengaran karena ada tekanan ke dalam gendang telinga gitu ya, atau koklea dari dalam telinga dan semacamnya seperti itu. Kemudian getaran, misalnya di tempat kerja itu menggunakan alat-alat yang menghasilkan getaran yang cukup tinggi gitu ya. Jadi juga kan di dalam pekerjaan ada standar minimal mungkin yang bisa ditoleransi oleh tubuh pekerja. Nah, ketika dia sudah melewati, tentu nanti juga akan menyebabkan gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja. Misalnya kayak terlalu lama dia terkena getaran, maka bisa misalnya muncul short time paralysis gitu ya. Jadi kaku atau kesemutan gitu, atau gangguan otot dan semacamnya gitu ya. Itu adalah faktor fisik. Selanjutnya adalah faktor biologi. Nah, jadi kalau seperti namanya ya, biologi berarti yang berasal atau yang diakibatkan oleh makhluk hidup. Nah, yang pertama ada misalnya dari mikroorganisme, antara lain ada virus, bakteri, jamur. Itu munculnya berbagai penyakit yang terjadi karena adanya infeksi dari mikroorganisme ini, baik dari virus, dari bakteri maupun dari jamur. Misalnya kalau di tempat kerja yang agak lembab misalnya, kemudian kurang pencahayaan, itu nanti bisa menimbulkan gangguan akibat jamur-jamur yang menyebabkan gatal gitu ya, atau misalnya jamur di lipatan-lipatan kulit ya karena selalu lembab, nah, sehingga itu menimbulkan gangguan juga gitu pada kulit, bisa jadi gatal-gatal atau muncul ruam dan sebagainya gitu. Juga misalnya karena di tempat kerja tersebut misalnya ya melibatkan air kotor gitu ya yang mengandung bakteri, nanti bisa jadi juga menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja terkait bakteri yang terkandung di dalam air kotor tersebut gitu. Misalnya gatal-gatal atau apa ya, ya macam-macam lah pokoknya yang diakibatkan oleh bakteri dan virus. Kemudian ada lagi dari hewan maupun dari tumbuhan. Misalnya pekerjaan yang bersinggungan dengan binatang pengganggu atau pengerat misalnya, atau penghasil racun misalnya, kayak kalau bekerja di gudang misalnya, nanti ternyata di situ ada kalajengking kah, ada lipan dan sebagainya gitu ya. Dan seperti itu gitu. Lanjut, kemudian gangguan pekerjaan, gangguan ketika bekerja atau penyakit akibat kerja juga dapat disebabkan oleh faktor kimia. Nah, dalam hal ini ya, faktor kimia yang dimaksud terdiri dari zat padat, cair maupun gas. Nah, ini ada banyak sekali contohnya, bisa saudara lihat di dalam lampiran regulasi yang tadi kita sampaikan di awal ya, dari Perpres nomor 7 tahun 2019. Misalnya saja itu penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh paparan berilium, kadmium, fosfor,
krom, mangan, benzena, arsen, raksa, timbal, dan sebagainya. Jadi kan ada banyak sekali zat kimia ya yang seringkali ada pada tempat kerja, baik itu disengaja maupun tidak disengaja sebagai hasil reaksi kimia gitu ya. Nah, itu juga dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan maupun penyakit akibat kerja pada pekerja gitu. Nah, salah satu contoh yang juga cukup menarik dan banyak dipilih ya, misalnya seperti adanya paparan timbal pada pengolahan aki bekas atau pengolahan logam bekas, atau misalnya adanya paparan benzen pada industri sepatu dan sebagainya, ya. Jadi ini mungkin yang paling banyak terjadi gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja akibat faktor kimia. Lanjut, faktor selanjutnya yang juga menjadi penyebab gangguan kerja dan penyakit akibat kerja adalah faktor mental dan ergonomi. Faktor mental itu maksudnya adalah psikologi dari pekerja sendiri gitu ya. Mungkin salah satu contohnya bisa kayak stres kerja atau depresi gitu ya, atau kejenuhan sehingga terjadilah penurunan kinerja atau penurunan kualitas kerja, penurunan produktivitas kerja dari karyawan atau pegawai itu sendiri. Nah, itu mungkin agak ringan ya kesannya, stres dan depresi dan jenuh tersebut. Namun tetap saja itu adalah gangguan kesehatan yang tentu saja mengganggu pekerjanya selama dia bekerja. Selanjutnya adalah faktor ergonomi. Ergonomi ini maksudnya adalah kesesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerjanya seperti itu. Jadi mungkin di sini dibagi tiga ya, ada cara, ada posisi, ada jarak. Cara maksudnya adalah pekerjanya bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya kalau menggunakan mesin A harusnya misalnya dia mendorong dengan kekuatan sekian dan menggunakan listrik dengan arus sekian, namun karena kesalahan tertentu ya sehingga dia mendorong tidak dengan kekuatan yang seharusnya sehingga nanti bisa menimbulkan berbagai gangguan, atau mungkin terlalu berlebihan sehingga menimbulkan kelelahan otot, misalnya nyeri otot, kram dan semacamnya gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya karena posisi ya, jadi misalnya harusnya jaraknya dengan mesin harusnya minimal misalnya 30 cm dan ternyata pekerjanya mungkin jaraknya tidak sampai 30 cm gitu, sehingga mungkin bisa menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti pendengaran, penglihatan gitu ya, karena posisi. Atau misalnya kalau kayak dia banyak mendesain terus ternyata mejanya terlalu jauh dari tempat duduk sehingga itu bisa menimbulkan kelelahan pada otot gitu ya, gangguan nyeri misalnya, atau kram dan semacamnya. Itu jarak dan posisi gitu ya. Kalau posisi mungkin maksudnya tadi miring atau tidak cocok tinggi tempat duduknya dengan mejanya gitu ya. Nah, jarak mungkin yang ukuran sentimeter tadi, mohon maaf. Nah, kemudian apa saja sih penyakit akibat kerja yang umum terjadi di tempat kerja? Nah, antara lain ada misalnya penyakit paru dan saluran pernafasan ya. Ini macam-macam, bisa akibat debu, paparan debu misalnya, paparan zat-zat mikro dan lain-lain gitu ya. Kemudian kelainan pendengaran, ini misalnya karena suara ya, kebisingan dan lain-lain. Kemudian penyakit akibat keracunan, misalnya karena di sana terdapat zat-zat kimia yang terlibat dan mungkin terhirup atau termakan ya dan masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan keracunan. Ini juga sering terjadi atau yang umum terjadi. Lanjut, penyakit mata, ini berkaitan dengan pencahayaan ya serta berkaitan dengan jarak dari objek yang digunakan saat bekerja. Lanjut, penyakit otot dan syaraf, misalnya ini karena posisi kerja yang tidak benar sehingga menimbulkan kelelahan pada otot gitu ya, muskuloskeletal dan semacamnya gitu ya, macam-macam. Atau pada syaraf misalnya mungkin kayak karena terlalu berlebihan akibat bekerja sehingga terjadilah misalnya kelumpuhan pada syaraf-syaraf tertentu atau tidak berfungsi optimal dan semacamnya. Kemudian kelainan genetik ini misalnya seperti adanya radiasi ya, adanya radiasi pada tempat kerja karena memang radiasi contohnya merupakan salah satu contoh hal yang dapat menyebabkan kelainan pada genetik manusia. Misalnya kayak
munculnya mutasi, munculnya pertumbuhan yang tidak normal, kanker, dan sebagainya. Kemudian penyakit kulit, nah ini banyak juga ya tadi saya contohkan, misalnya karena kelembaban, karena zat-zat kimia tertentu, dan lain-lain. Kemudian infeksi, ini karena adanya virus dan bakteri yang menyerang tubuh manusia dan melukai organ-organ tertentu sehingga dia menjadi terinfeksi seperti itu, sehingga dia harus diobati dengan antibiotik atau antiinfeksi ya. Jadi tergantung nanti dia menyerang organ yang mana. Kemudian alergi, nah ini juga ada beberapa hal di tempat kerja juga dapat menimbulkan alergi, misalnya debu, mungkin ada yang alergi debu ya, atau ada yang alergi pada zat-zat kimia tertentu yang ternyata digunakan dalam bekerja dan sebagainya. Lanjut kita masuk pada studi kasus. Jadi mungkin saudara sudah sering ya mendengar mengenai studi kasus ini, baik dari perkuliahan sebelumnya atau mungkin dulu di sekolah pernah mendengar tentang studi kasus. Jadi sama seperti namanya, yaitu studi tentang kasus gitu ya. Jadi studi kasus ini sendiri meneliti suatu fenomena dalam konteks yang nyata. Artinya kasusnya ini memang berdasarkan dari suatu kenyataan gitu ya. Jadi kalaupun misalnya nanti disampaikan suatu kasus yang bukan yang tidak terjadi di sekitar kita, namun tentunya itu suatu kasus yang mungkin pernah terjadi di masa lampau di tempat lain seperti itu. Pokoknya dia dalam konteks yang nyata dan memang benar pernah terjadi gitu ya. Kemudian dalam studi kasus ini juga metode yang digunakan merupakan metode yang digunakan untuk lebih memahami orang ya, dalam hal ini subjeknya adalah orang, melalui praktik yang inklusif dan komprehensif. Artinya di sini hal-hal yang akan diamati dan dipelajari dan dipahami itu harus menyeluruh ya, jadi menyertakan berbagai komponen dan berbagai pihak juga, sehingga tidak tunggal sebab akibat itu tidak tunggal dari satu kasus dengan satu penyebab seperti itu. Jadi harus komprehensif, dilihat secara menyeluruh, baik dari segi sumbernya, dari segi yang terkena dampaknya, dari segi objeknya dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian apa sih tujuan dilakukannya studi kasus? Yang pertama itu untuk memahami objek yang sedang diteliti atau yang sedang diselidiki. Jadi seringkali mungkin studi kasus ini dilakukan ketika suatu hal terjadi dan belum banyak penjelasan yang lengkap atau detail mengenai hal tersebut. Nah, seperti itu. Nah, karena itulah dilakukan studi kasus, baik melalui pengamatan, observasi langsung, maupun melalui wawancara, maupun melalui pengumpulan berbagai referensi dan sumber yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Kemudian tujuan yang kedua dari studi kasus ini adalah, atau tujuan secara khusus ya dari studi kasus ini adalah untuk menjelaskan dan memahami objek yang akan diperiksa sebagai kasus. Jadi hal yang dipilih di sini atau hal yang diangkat di sini adalah suatu kasus gitu. Jadi spesifik pada suatu kasus saja gitu. Jadi tidak hanya objeknya saja yang diamati, tapi memang kasus yang terjadi dalam atau berkaitan dengan objek tersebut seperti itu. Kemudian tujuannya juga adalah untuk mengungkapkan keunikan fitur yang termasuk dalam kasus yang diteliti. Jadi memang kan kasus-kasus yang terjadi itu unik gitu ya. Jadi tidak pernah yang sama persis seperti itu, minimal perbedaan waktu lah gitu ya. Walaupun misalnya kasusnya sama lokasinya dan orang yang terlibat di dalamnya. Nah, itulah maksudnya keunikan gitu ya. Jadi memang karena dia itu berbeda-beda dan kejadian itu bisa bervariasi ya, modelnya, penyebabnya juga bisa bervariasi, subjeknya juga bisa bervariasi, penyebabnya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu nanti akan merupakan hal-hal yang menjadi tujuan dilakukannya studi kasus. Lanjut jenis. Jadi studi kasus ini juga ada beberapa jenis ya. Yang pertama, studi kasus didasarkan pada topik yang dipilih, yaitu studi kasus yang dilakukan dengan membatasi skop dari topik yang ingin dijadikan studi seperti itu. Misalnya ketika dalam suatu kelompok peneliti gitu ya, jadi mereka ingin meneliti tentang, anggaplah paparan virus corona misalnya. Nah, itu kan sudah ditentukan topiknya atau sudah dipilih topiknya. Nah, nanti studi kasus yang akan dilakukan berarti tidak akan jauh-jauh dan tidak melenceng dari virus corona seperti itu. Bisa jadi kayak kejadian kasus corona di berbagai tempat, kemudian bagaimana penularan corona di berbagai tempat dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah studi kasus outlier atau unik atau ekstrim. Ini adalah studi kasus yang dilakukan bukan dengan menentukan topiknya terlebih dahulu seperti yang pertama tadi,
Namun studi kasus yang dilakukan pada kasus atau hal-hal yang dianggap mencolok gitu ya. Jadi dia berbeda dari yang biasa, mungkin kejadian yang tidak biasa, kejadian yang di luar kewajaran, atau dia dalam hal ini bisa diartikan sebagai yang ekstrim gitu ya. Misalnya kayak kalau ada kasus yang apa ya, yang berdampak sangat signifikan gitu ya terhadap yang perubahannya berdampak sangat signifikan terhadap pekerjaan maupun yang berdampak sangat signifikan terhadap orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut gitu. Jadi ekstrim dia. Kemudian yang ketiga adalah jenis studi kasus yang tidak didasarkan pada kepentingan peneliti, namun berdasarkan kelengkapan data. Artinya dia bukan jenis studi yang pertama yang kita pilih topiknya, bukan juga studi kasus kedua yang dipilih karena dia tuh ekstrim atau unik atau berbeda. Tapi studi kasus yang ketiga ini adalah studi kasus yang dilakukan karena kasus itulah yang data-datanya lengkap dan tersedia gitu, sehingga dapat dijadikan suatu studi yang lebih baik atau yang hasilnya itu komprehensif dan temuannya dapat bermakna seperti itu. Karena kan memang seringkali kasus-kasus yang terjadi itu mungkin datanya kurang lengkap atau datanya kurang bagus gitu ya, sehingga pun dilakukan pengamatan atau interview dan segala macam di sana, namun tidak dapat ditemukan temuan karena bisa jadi karena tidak adanya data yang lengkap gitu. Nah, jadi studi kasus yang ketiga ini dilakukan hanya karena data tentang kasus tersebut lengkap gitu, maka dilakukanlah penelitian tersebut atau dilakukanlah studi kasus tersebut. Nah, demikianlah mungkin sedikit ya pengantar untuk materi pada hari ini. Jadi seperti yang mungkin saudara tahu ya, seperti mungkin yang saudara baca di RPS bahwa pasca UTS untuk mata kuliah kesehatan kerja dan penyakit akibat kerja ini hampir seluruh pertemuannya adalah praktek sebenarnya. Nah, namun karena kondisi maka kita lakukan secara daring atau secara online ya, secara daring maupun online. Nah, jadi mungkin sebelum saudara melaksanakan suatu tugas pengganti ya, sebagai pengganti tugas turun lapangan, nah ini mungkin sedikit materi pengantar yang dapat saudara jadikan sebagai reminder atau pengingat-ingat tentang konteks yang akan kita jadikan tugas. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang saudara sukai ya, dan yang saudara tunggu-tunggu, yaitu tugas. Nah, tugas saudara kali ini adalah studi kasus. Jadi nanti saudara diminta untuk mencari setiap orang ya. Jadi ini tugasnya individu. Jadi setiap saudara diminta untuk mencari satu jurnal yang membahas kasus gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja tertentu. Dan jurnalnya, saya pastikan jurnalnya tidak boleh sama. Jadi semuanya saudara harus menggunakan jurnal yang berbeda-beda. Nanti silakan dipandu ya bagaimana mekanismenya oleh PJMK maupun dengan diskusi di dalam grup yang sudah tersedia gitu ya. Bisa dibahas bagaimana agar tidak mengangkat jurnal yang sama gitu ya. Nah, jadi carilah sebuah jurnal yang membahas mengenai kasus gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja gitu ya, gangguan kesehatan kerja atau penyakit akibat kerja. Bisa jadi saya contohkan ya, misalnya hubungan antara paparan benzena dengan kejadian gangguan pernafasan pada industri sepatu di Kota Bogor tahun 2018. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Berarti nanti di situ gangguan kesehatannya adalah gangguan pernapasan gitu ya. Nah, akibat paparan dari bensin. Nah, itu nanti bisa saudara kembangkan ya. Jadi jurnalnya tersebut. Nah, ini yang nomor 2 ya. Buatlah dan jelaskanlah konten jurnal tersebut dalam PowerPoint. Jadi saudara semuanya mengerjakan tugas ini dalam PowerPoint ya, masing-masing satu file seperti yang pernah saudara kerjakan juga pada tugas-tugas lain. Nah, dalam PowerPoint saudara nanti selain ada nama dan BP juga ya, yang akan dibedah dari jurnal ini adalah judul jurnalnya apa, kemudian tahunnya kapan, penulisnya siapa, kemudian gangguan kesehatan kerja atau penyakit akibat kerja yang ada pada jurnal tersebut apa, kemudian tempat kerjanya di mana, kemudian populasi yang terkena penyakit tersebut atau populasi beresikonya siapa-siapa saja, kemudian desain penelitian yang ada pada jurnal tersebut apa,
mungkin bisa juga ditambahkan dengan metode lainnya ya, seperti variabelnya apa, kemudian independen-dependennya apa, alat yang digunakan apa, itu boleh terserah. Itu masuk nanti dalam desain penelitian gitu ya, atau metode penelitian. Kemudian hasil penelitiannya apa? Jadi dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yang menulis jurnal tersebut, hasil penelitiannya apa? Kemudian bisa saudara paparkan ya, kenapa atau bagaimana gangguan kesehatan kerja maupun penyakit akibat kerja yang ada pada jurnal tersebut dapat terjadi. Jadi saudara disinilah mungkin yang dari ide saudara sendiri atau dari pemikiran saudara sendiri ya gitu, analisis kenapa kasus tersebut dapat terjadi dan bagaimana kasus tersebut dapat terjadi, mulai dari awal ya sampai akhir. Akan lebih bagus kalau ada diagram atau foto atau gambar atau tabel atau yang bisa membantu penjelasan saudara, ya itu akan lebih bagus. Dan saya harapkan nanti saudara jangan ada yang sama jurnalnya, dan jangan juga sampai ada yang sama isi pembahasannya itu ya. Jadi poin terakhir adalah yang kenapa dan bagaimana ini adalah ciri khasnya itu masing-masing dari saudara sendiri gitu ya. Kalau yang dari judul sampai hasil mungkin itu bisa didapatkan dari membaca jurnalnya saja gitu ya. Sedangkan untuk kenapa dan bagaimananya itu nanti saudara harus analisis. Tidak hanya saudara nanti membaca dari jurnalnya saja, namun juga saudara harus dapat membandingkan dengan teori yang ada di buku gitu ya. Jadi misalnya saudara tadi mengambil temanya tuh benzena dan gangguan pernafasan atau kanker misalnya. Nah, nanti saudara silakan paparkan juga bagaimana dari buku-buku literatur yang saudara temukan mengenai benzena dan gangguan pernafasan atau kanker itu bagaimana gitu ya. Bagaimana mekanismenya dia itu dapat terjadi. Jadi digabungkan tuh dari jurnalnya juga dari literatur juga seperti itu. Untuk paparan kenapa dan bagaimananya gitu. Jadi untuk memperkaya pembahasan saudara dan untuk memperkaya ide yang ingin saudara jelaskan atau yang saudara sampaikan, untuk memperkaya temuan saudara juga seperti itu. Nah, dan kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan bisa menghubungi saya secara pribadi ya, atau bisa ditanyakan kepada PJMK, nanti biar PJMK yang menanyakan kepada saya. Dan deadline pengumpulannya ini adalah 7 hari setelah materi ini tayang ya, setelah materi ini terbit, setelah mata kuliah ini. Ya, jadi mungkin nanti koordinasi aja dengan PJMK, nanti akan saya hubungi PJMK-nya, silahkan nanti berkoordinasi terkait pengumpulannya kepada PJMK. Nanti kita usahakan semuanya via iLearn, dan kalau tidak memungkinkan nanti bisa dikumpulkan saja kepada PJMK. Baik, demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian saudara. Semoga dapat mengerjakan dengan baik. Selamat mengerjakan. Saya tutup. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.